Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Ja'far bin Abi Thalib, sang pemilik dua sayap di surga. Dikisahkan ketika Rasulullah beserta rombongan umat Islam usai menunaikan umrah qadha, Rasulullah menyampaikan taujihnya kepada para sahabat. Beliau bercerita tentang para sahabat yang telah mendahului, para sahabat yang telah syahid di jalan Allah, berjuang membela agama Allah. Di tengah-tengah para sahabat yang khusyuk mendengarkan taujih Nabi, di sana ada Ja'far bin Abi Thalib, yang tak lain adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ja'far bertanya-tanya dalam hati, kapan ya aku mati syahid? Kapan ya Allah meridhoiku untuk jadi syuhada? Ja'far membayangkan betapa bahagianya para sahabat yang telah mendahului, yang telah syahid di jalan Allah. Oh, pasti para sahabatku yang telah mendahuluiku, yang telah syahid di jalan Allah, bahagia di surga. Ya Allah, kabulkanlah aku untuk bersama mereka menjadi golongan para syuhada, menjadi golongan para pembela agamamu. Begitu kuatnya keinginan Ja'far bin Abi Thalib untuk mati syahid di jalan Allah, untuk berjuang membela agama Allah. Tak lama setelah rombongan umat Islam sampai di Madinah, tepatnya di awal tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah mengabarkan kepada umat Islam bahwasanya umat Islam akan berperang menghadapi pasukan Romawi. Menjelang keberangkatan pasukan Muslim, Rasulullah memberikan orasi pembakar semangat pada pasukan Muslim. Wahai pasukan Muslim, jikalau Zaid bin Harithah gugur di medan juang, maka yang akan menggantikannya sebagai panglima perang adalah Ja'far bin Abi Thalib. Dan jika Ja'far bin Abi Thalib pun gugur di medan juang, maka yang akan menggantikannya adalah Abdullah bin Rawahah. Apabila ketiganya pun gugur, maka hendaknya kalian menentukan penggantinya sebagai panglima perang. Orasi pembakar semangat Nabi kepada pasukan Muslim dijawab dengan gegap gempita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, siap ya Rasulullah, Allahu Akbar. Tak lama berselang, pasukan Muslim pun berangkat menuju Balqa, di sebuah tempat di dekat Syam, di wilayah Yordania. 3.000 pasukan umat Islam hendak melawan 100.000 pasukan Romawi, ditambah 100.000 kaum Nasrani yang berasal dari Arab. Sungguh peperangan yang tidak seimbang, namun sama sekali tidak menyurutkan semangat pasukan Muslim untuk berjuang membela agama Allah. Di tengah medan laga, di saat pertempuran tidak seimbang, umat Islam dengan semangatnya berperang, hidup dan mati memperjuangkan agama Allah. Zaid bin Harithah pun gugur di medan perang. Melihat hal tersebut,
Ja'far bin Abi Thalib dengan sigapnya turun dari atas kuda, meraih bendera Islam, meraih panji perang dengan tangan kanannya dan menggenggam pedang di tangan kirinya, menebas ke kanan dan ke kiri musuh, memporak-porandakan barisan pasukan Romawi. Namun karena pasukan Romawi begitu banyaknya, akhirnya Ja'far pun terkepung. Tiba-tiba seorang pasukan Romawi menebas tangan kanan Ja'far yang memegang panji perang. Tas, terputuslah tangan kanan Ja'far. Secepat itu pula Ja'far meraih panji perang dengan tangan kirinya sambil bergerak ke sana kemari, ke kanan, ke kiri untuk melakukan perlawanan. Setelah itu akhirnya di tengah kepungan musuh, tangan kiri Ja'far yang memegang panji Islam pun tertebas. Putuslah tangan kiri Ja'far. Peristiwa itu tidak menyurutkan Ja'far untuk tetap membuat panji perang Islam itu berdiri kokoh. Akhirnya Ja'far merangkul panji Islam itu dengan sisa lengannya ke dalam dadanya, sambil terus bergerak melakukan perlawanan hingga akhirnya ajal menjemput, hingga akhirnya syahid pun menjadi gelar Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian panji perang pun beralih kepada Abdullah bin Rawahah. Dia berjuang hingga syahid menjemput. Usai pertempuran, Nabi berkunjung ke rumah Asma, istri Ja'far. Melihat wajah Nabi yang muram, Asma pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang terjadi pada Ja'far dan sahabatnya?" Rasulullah dengan nada sedih menjawab bahwasanya Ja'far dan kedua sahabatnya telah syahid di medan juang. Rasulullah bersabda bahwa beliau melihat Ja'far di surga mempunyai 2 sayap dan pada kakinya memiliki tanda. Demikianlah kisah Ja'far bin Abi Thalib, sang pemilik 2 sayap di surga, yang telah berjuang membela agama Allah, tak peduli seberapa besar musuh, tak peduli seberapa kuat rintangan, namun tetap berjuang untuk menegakkan kalimat Allah hingga syahid menjemputnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.